ini, kami akan menjelaskan tentang pajak masukan dari mata kuliah PPN Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai yang diampuh oleh dosen Pak Rizky Hernando SEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Prodi Perpajakan Universitas Jambi Fakultas FK. Sebelumnya perkenalkan, saya Febi Armanita. Saya Safi Agrandani. Saya Erlangga Primayandi. Saya Muhammad Indra. Baiklah, langsung saja ke penjelasan video kami. Pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dalam suatu masa pajak pada dasarnya dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan sendiri adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pembeli barang kena pajak atau BKP, penerima jasa kena pajak JKP, pengimpor BKP, atau pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Pajak masukan wajib dibayarkan tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutkan pada masa pajak yang sama. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atau perolehan dan atau impor, barang modal diperkirakan untuk dikreditkan. Faktur pajak yang digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan seharusnya memenuhi persyaratan perundang-undang perpajakan. Selanjutnya adalah ketentuan pajak masukan bagi PKP belum berproduksi. Pajak masukan atas barang modal dapat dikreditkan kecuali untuk pengeluaran berikut: perolehan BKP atau JKP sebelum PKP dikukuhkan. BKP atau JKP tidak terkait langsung kegiatan usaha. Perolehan atau pemeliharaan sedang atau station kecuali pedagang atau swasta. Pemanfaatan BKP tidak berwujud JKP di luar daerah pabean sebelum PKP dikukuhkan. Faktur pajak tidak memenuhi ketentuan. PM yang ditagih lewat ketetapan pajak. PM yang tidak dilaporkan dalam SPT dan ditemukan saat pemeriksaan. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum BKP berproduksi. Mekanisme pembayaran dan kompensasi. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP kurang bayar. Sebaliknya, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan ini tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan. Contoh perhitungan kelebihan pajak. Masa pajak Mei 2010, pajak keluarannya 2 juta, pajak masukannya yang dapat dikreditkan ada 4.500.000. Perhitungan selisihnya 4.500.000 dikurang dengan 2 juta, hasilnya 2.500.000 lebih bayar. Karena pajak masukan lebih besar, kelebihan tersebut tidak dapat diminta kembali pada bulan yang sama, melainkan harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, yaitu Juni 2010. Masa pajak Juni 2010, pajak keluarannya yaitu 3 juta, pajak masukannya yaitu 2 juta, perhitungan selisihnya 3 juta dikurang dengan 2 juta, hasilnya 1 juta kurang bayar. Namun, PKP masih memiliki kompensasi lebih bayar dari Mei sebesar 2.500.000. Maka perhitungan lengkapnya, kelebihan Mei 2.500.000 dikurangi kurang bayar Juni 1 juta. Sisa kompensasi adalah 2.500.000 dikurang 1 juta. Hasilnya 1.500.000 lebih bayar Juni 2010. Sisa lebih bayar 1.500.000 ini kemudian dikompensasikan ke masa pajak Juli 2010. Restitusi pengembalian pajak masukan. Kelebihan pajak masukan dapat diminta kembali pada akhir tahun dulu atau saat pengakhiran usaha. Namun, ada kelompok PKP yang boleh mengajukan restitusi setiap masa pajak, yaitu PKP eksportir, BKP berwujud, PKP yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, PKP dengan penyerahan PPN tidak dipungut, PKP eksportir BKP tidak berwujud, PKP eksportir JKP, BKP belum berpensi, PKP berisiko rendah dapat memperoleh pengembalian pendahuluan sesuai pasal 17C Undang-Undang KUP. Pemeriksaan pasca pengembalian. Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PKP setelah memberikan pengembalian pendahuluan kembalian pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah restitusi yang diberikan sudah benar
dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terhadap kekurangan pembayaran PPN dari BKP, maka DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB tersebut bukan hanya menagih selisih pajak yang seharusnya dibayar, tetapi juga menambahkan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pajak tersebut. Pengenaan bunga bertujuan memberikan kepastian dan keadilan perpajakan, karena pemerintah telah lebih dulu mengembalikan kelebihan pajak. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata data disampaikan PKP tidak sepenuhnya benar. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan bahwa restitusi yang diberikan tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditan pajak masukan untuk penyerahan terutang dan tidak terutang pajak. Yang pertama ada pajak masukan dapat diketahui dengan pasti apabila PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak atau tidak dikenai PPN atau dibebaskan PPN. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak saja. Contoh PKP melakukan penyerahan terutang pajak atau pajak keluaran sama dengan 2.500.000 dan penyerahan tidak terutang PPN atau dibebaskan. Pajak masukan yang dibayar yang pertama ada berkaitan dengan penyelesaian penyerahan terutang pajak yang sebesar 1.500.000. Berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan PPN sebesar 3 juta ditambah 500.000. Menurut ketentuan ini, pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sebesar 2.500.000 hanya sebesar 1.500.000. Pedoman pengkreditan pajak masukan bagi BKP yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang atau dibebaskan PPN. Pajak masukan dapat dikreditkan apabila BKP menghasilkan BKP atas penyerahan yang termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang pajak dan mengolah atau memanfaatkan lebih lanjut BKP di atas baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titik olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan BKP lainnya sehingga menjadi BKP atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan yang terutang pajak. Sedangkan pajak masukan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Pajak masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan dengan rumus P sama dengan PM dikalikan Z. Lalu dengan rumus untuk lebih dari setahun yaitu P action sama dengan PM per T dikalikan dengan Z action. Lalu untuk rumus kurang lebih dari setahun yaitu P action sama dengan PM dikalikan Z action. P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, sedangkan PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Lalu dengan Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan sebelumnya. T adalah masa manfaat BKP atau JKP yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk BKP berupa tanah atau bangunan adalah 10 tahun. Untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 tahun. Pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang atau dibebaskan PPN. Perhitungan kembali pajak masukan atau rekonsiliasi PM. Yang pertama ada PKP menghitung kembali pajak masukan atas perolehan JKP dan JKP yang tidak dikreditkan berdasarkan masa manfaat BKP dan JKP. Pajak masukan yang telah dikreditkan di bulan perolehan dibagi masa manfaat menghasilkan porsi atau pajak masukan per tahun atau P. Tujuannya yaitu menentukan apakah perlu mengurangi atau menambahkan pajak masukan pada masa pajak dan Januari sampai Maret di tahun berikutnya setelah tahun buku terakhir. Penyesuaian pajak masukannya pertama yaitu mengurangi pajak masukan. Jika pajak masukan telah dikreditkan lebih besar daripada pajak masukan, hasil perhitungan kembali. Yang kedua adalah menambahkan pajak masukan. Jika pajak masukan sudah dikreditkan lebih kecil daripada pajak masukan, hasil perhitungannya yaitu kembali. Catatan, perhitungan kembali dilakukan setiap tahun sampai masa manfaat BKP dan JKP berakhir berdasarkan total penyerahan yang sebenarnya atau terutang PPN tidak terutang atau dibebaskan. Oke. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak. Yaitu ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah PKP melakukan dan atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu. Contohnya itu dia itu pajak masukannya untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung. Nah, pajak masukan lagi itu untuk perolehan alat perkantoran yang hanya digunakan untuk kegiatan jasa persewaan. Nah, memanfaatkan kegiatan usahanya dia itu seperti melakukan
produksi jagung yang itu termasuk tidak ke dalam pada kena pajak, tetapi dia mengekspor atau hasil dari olahannya itu yang merupakan bukan barang kena pajak. Nah, untuk yang PKP melakukan usaha jasa atas penyerahan terutang dan tidak terutang ini, contohnya itu dia seperti jasa perhotelan, di mana jasa perhotelan itu tidak dikenakan atau termasuk PPN. Tetapi misalnya di perhotelan tersebut dia menyewa ruangan, maka di situ dia terkena dari jasa sewa ruangan tersebut dan dikenakan PPN. Nah, kalau PKP melakukan penyerahan barang dan jasa atas penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN, contohnya ini seperti dia itu memproduksi roti, yang dimana itu tidak terkena perhitungan terutang PPN, tetapi misalnya dia juga melakukan angkutan jasa umum, maka dia dikenakan dari PPN terutangnya. Nah, kemudian adalah PKP yang menghasilkan PKP yang terutang PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yang dimana misalnya PKP membuat seperti usaha atau perumahan, yang dimana dalam perumahan tersebut dia dikenakan PPN, tapi misalnya dia rumah sangat sederhana, maka dia dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, untuk contoh perhitungannya seperti ini, yaitu dalam SPT masa PPN dilaporkan bahwa pajak keluarannya itu 10 juta. Nah, pajak masukannya adalah 8 juta. Nah, dari hasil pemeriksaan yang diketahui, pajak keluarannya sebesar 15 juta, sedangkan pajak masukannya dari pemeriksaan tersebut adalah 11 juta. Nah, dalam hal ini pajak masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar 11 juta, melainkan tapi tetap sebesar 8 juta sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Dengan demikian, perhitungannya seperti ini, yaitu adalah pajak keluarannya 15 juta, pajak masukannya yang tadi tetap 8 juta, dikurang 15 kurang 8, dan didapatlah kurang bayar menurut hasil pemeriksaan sebesar 7 juta. Tetapi kalau dia kurang bayar menurut SPT sebesar 2 juta, maka dari masih yang kurang dibayar yaitu sebesar 5 juta. Nah, contoh berikutnya itu pajak masukan atas perolehan barang kena pajak yang faktur pajaknya tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa Juli 2010 atau pada masa pajak berikutnya, paling lama masa pajak Oktober 2010. Nah, dalam hal terjadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, pajak masukan atas BKP yang dialihkan belum dikreditkan oleh PKP, maka yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima penghasilan sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi kami hari ini, itu adalah mengkreditkan pajak masukan adalah mekanisme utama dalam PPN, di mana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Selisihnya menentukan apakah PKP harus menyetor pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan atau mengkompensasi kelebihan pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran ke masa pajak berikutnya. Nah, pajak masukan ini dapat dikreditkan harus memiliki faktur pajak dan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sebaliknya, jika pajak masukan tidak dapat dikreditkan, misalnya dia diperoleh sebelum pengukuhan sebagai PKP atau atas perolehan sedang. Bagi PKP yang melakukan penyerahan campuran terutang atau tidak terutang, pajak masukan hanya dapat dikreditkan untuk bagian yang berhubungan dengan penyerahan terutang pajak atau menggunakan pedoman perhitungan jika tidak dapat dipastikan. Pajak masukan juga dapat dikreditkan untuk perolehan barang modal oleh PKP yang belum berproduksi. Baiklah, terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menyimak dengan saksama. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam video penjelasan kami mengenai materi yang kami sampaikan tadi. Kami tutup dari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.